dulu jadi sebelum Thomas Doll datang itu sistemnya beda. Door to door. Door to door. Nah sekarang semenjak Thomas Doll datang itu dirubah semua. Jadi si pemain itu yang membutuhkan kita, enggak cuma kita yang membutuhkan pemain. Jadi dengan adanya fasilitas di Medistrom itu sangat membantu juga dengan jam kerjanya juga. Kerjanya sudah jelas gitu. Sampai jam 11 kita tutup gitu ya. Ya. Oke, nama saya Ahmad Aditya. Posisi job desk saya di Persija sebagai measure. Halo, nama saya Sudisna. Sama posisi saya di Masyar. Oke, mungkin bisa dijelasin kapan mulai bekerja di Persija? Mungkin karena kebanyakan sekarang kan orang melihatnya pemain atau pelatih. Sekarang senior. Oke, jadi saya berada di Persija itu dari 2016 awal, zaman TSC. Dan sebelum TSC itu ada Bayangkara. Nah, saya di Bayangkara Cup dulu. Dari Bayangkara sampai sekarang 2024. Kalau Macan? Saya masuk Persija tahun 2021 pas Piala Menpora. Oke, mungkin bisa jelasin bareng-bareng aja kali ya, tugas utama seorang manajer. Tugas seorang manajer ya pertama harus melayani pemain dari kesehatan pemain, terus pemulihan kondisi pemain supaya dalam bertanding itu dalam puncaknya gitu. Tambahannya. Nah, tambahan. Ini intinya melayani pemain agar kondisi pemain itu siap untuk menghadapi latihan atau pertandingan. Itu aja. Oke, kapan seorang pemain membutuhkan pijatan manajer dan seberapa sering? Kapan? Jadi sebelum latihan atau sebelum pertandingan itu ada. Jadi H-1 atau H-2 itu ada, tergantung pemainnya, itu selera pemain masing-masing. Ada yang H-1, ada H-2. Itu tergantung. Itu aja. Pas kalau latihan, sebelum latihan pasti semua ngantri ke Enggak semua pemain. Sebagian aja. Yang benar-benar ngerasa minta, sebagian ada yang enggak gitu. Benar-benar ngerasa dibutuh banget baru. Nah, ini kan kita sebelum H-1 pertandingan kan kita tahu nih ada namanya ruang medis ya. Nah, itu mungkin bisa ceritain nggak tugasnya Mang Wajid sama Mas Adit di situ ngapain? Oh iya, ada ruang khusus lah. Jadi jadi sebelum Thomas Doll datang itu sistemnya beda. Door to door. Door to door. Nah sekarang semenjak Thomas Doll datang itu dirubah semua. Jadi si pemain itu yang membutuhkan kita, enggak cuma kita yang membutuhkan pemain. Jadi dengan adanya fasilitas di Medistrom itu sangat membantu juga dengan jam kerjanya juga. Kerjanya sudah jelas gitu. Sampai jam 11 kita tutup gitu ya. Ya. Nah itu di situ bisa ceritain nggak, maksudnya Mang Wajid sama Mas Adit ngapain aja gitu? Ya kita Nge-treatment ya, maksudnya nge-treatment juga ya. Terus datang pemain baru massage gitu kan. Oke, hal yang paling orang nggak paham pentingnya seorang manajer. Jadi penting nggak penting, harus benar-benar penting lah. Jadi seorang atlet atau seorang pemain profesional itu harus benar-benar penting. Kenapa? Karena si pemain kan ngerasa kondisi badannya itu kurang enak nih, atau kurang merasa kelelahan. Itu benar-benar harus treatment dengan cara dimasas gitu. Jadi orang-orang awam tuh apa sih masas itu atau apa? Ya apa karena sih? kan beberapa orang pikir cuma pijat-pijat. Ya, itulah manfaatnya. Itu. Oke, selama di Persija mungkin kan ada beberapa pemain yang kayak mungkin lebih enak sama Mang Wajid atau lebih enak sama Mas Adit, ada gak sih milih-milih gitu? Nggak ada, semua sama gitu kan. Semua sama, Kita tergantung. lagi kerja, Mas Adit lagi free, Mas Adit. Terus besoknya kita lagi free, Mas Adit lagi kerja, kita. Jadi gantian gitu. Saling menutupi lah. Kalau misalkan ada yang 1-0
Ya, Tapi berarti nggak ada yang nggak ada kayak gitu. nggak ada timpang pilih lah, maksudnya nggak ada timpang pilih. Oke. Pelatih ada juga nggak minta Mang Ocen sama Mas Adit minta di treatment? Mang Ocen? Ada. Siapa? Kemarin saya asisten pelatih Ilham Raibi sama Pascual. Kebetulan Pascual jatuh, minta dirilis, ya saya rilis. Terus sama Ilham juga lehernya agak kaku. Nah, jadi ada pelatih yang bisa ke ruang medis juga minta bantuan gitu. Oke. Selama di Persija, menurut Mang Ocen sama Mas Adit, siapa yang kulitnya paling keras buat dipijat? Mungkin dari Mas Adit dulu yang paling lama. Ya, udah. Kulit ya. Dari pemain dulu pemain sekarang nih. Bebas, paling Kayaknya. dari 2016 sampai sekarang. Paling. Wah, ini keras banget ya buat dipijat. Konate. Ada dulu namanya lokal ya, Gunawan. Itu keras. Itu keras banget. Jadi pegel ya. Pegel mah enggak, cuma bedanya pegangannya beda. Iya. Bener-bener ekstra kalau itu. Sama ada namanya Renaldo dari 2017 ya, 17. Kalau Mang Ocen? Saya Ryuji kan kekar, dia sering fitness. Jadi otot-ototnya itu ya perlu tenaga lebih juga buat di rilis juga gitu kan. Oke, sekarang kita memasuki pas lagi mau pertandingan ya. Kan berarti pas mau pertandingan persiapannya banyak tuh. Iya. Nah, itu berarti kalau tugasnya Mang Ocen sama Mas Adit di situ ngapain? Misal masuk locker room, terus pemain masuk locker room, terus persiapan. Kalau sekali Ya. Jadi awalnya kita mempersiapkan dulu Perlengkapan. bangku kita, tas semua disiapkan. Pemain datang, nah, baru kita di sana masing-masing punya tugas gitu kan. Ada yang ngasih counterplan, minyak, terus pijit-pijit lah gitu kan, badan yang merasa perlu dipijit gitu kan. Terus fisioterapi, bantu-bantu kasih Tapping. atau apa gitu kan gitu. Nah, pas halftime, berarti pas halftime Mang Ocen sama Mas Adit juga Pas halftime itu kita mempersiapkan es batu Iya. untuk mempres pemain ketika ada yang benturan atau apa cedera, kita mempersiapkan es untuk ngasih rest dengan es gitu. Oke, ini kan berarti bisa dibilang Mas Adit sama Mang Ocen tuh selalu berdampingan dengan pemain dan pelatih ya. Iya. Ada gak sih tekanan yang dirasakan juga? Kan misalnya pemain mau bertanding nih, sampai pas lagi bertanding itu ikut deg-degan atau tinggal nunggu-nunggu aja? Deg-degan sama kayak pemain, Karena kita juga butuh menang juga ya. menang juga. Gitu. Jadi sama Gitu kan. Pemain yang di lapangan, kita yang di luar juga deg-degan juga kalau sama. Oke, selain tim utama, Mang Ocen sama Mas Adit pernah gak ditugaskan ke EPA? Dulu pernah saya Pas tahun berapa? 2020. Jadi pas Covid saya dialih tugaskan di EPA. Berarti megang EPA U20 18. Iya, dialih tugaskan. Jadi pas senior libur kan pas Covid tuh ditugaskan ke EPA. Kalau Mang Ocen? Saya belum pernah Jadi selalu di tim utama ya? tim utamanya. Oke, cerita paling menarik selama Mang Ocen dan Mas Adit jadi manajer di Persija Jakarta? Menarik apaan ya? Menarik. Ya bullyingnya itu. Jadi di sini kekeluargaannya, gitu. Kelihatan banget gitu kan dibanding yang saya pernah di klub lain lah gitu kan. Jadi ya gitulah. Jadi bercandanya. Walaupun bercanda tapi kena hati. Nah, gitu. Sakit hati juga. Sakit hati. Tetap dia harus kuat gitu kan. Gitulah. Kenangan paling mengesankan selama jadi manajer di Persija Jakarta? Waktu menang Piala Menpora saya di sini gitu kan. Situ. Kalau Mas Adit? Juara Liga. Nah, 2018. Juara Liga sama Menpora juga. Presiden juga. Oke, mungkin sering ditanyain ke pemain, tapi mungkin belum pernah ditanya juga ke manajer. Harapan buat Persija, tapi dari sisi manajer apa sih kalau boleh tahu? harapan saya semoga tim ini menjadi tim yang sukses, terus bisa mengulang lagi kesuksesan yang dulu dan
disegani dah di Liga Indonesia gitu. Harapan saya Persija semoga lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi bener-bener next level lah. Gue Adit, Gue Ocen. gue Persija, gue champion.